Sekarang setelah kita melihat di bagian pertama bagaimana pada zaman jemaat mula-mula setiap orang percaya itu berfungsi dan melayani tanpa dibatasi oleh kelas khusus yang disebut clergy, rohaniawan. Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan sejarah untuk melihat bagaimana perubahan itu mulai masuk. Kita akan melihat bagaimana ide satu orang pemimpin tunggal atau one man ministry mulai diperkenalkan. Siapa tokoh-tokohnya? Dan dengan memahami sejarah ini, kita bisa lebih waspada untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama di zaman ini. Karena kita mulai dengan tokoh bernama Ignatius dari Antioquia. Ia hidup di awal abad kedua, tidak lama setelah para rasul meninggal. Nah, Ignatius ini punya ide baru tentang kepemimpinan gereja. Menurutnya, seharusnya di setiap jemaat ada seorang pemimpin tunggal yang disebut bishop atau uskup. Ia mengajarkan bahwa jabatan uskup ini berbeda dengan jabatan penatua atau elder. Dan perhatikan, jabatan penatua atau elder ini ada di Alkitab ya. Kalau di zaman para rasul, penatua hanyalah saudara-saudara biasa yang lebih dewasa imannya dan ditugaskan untuk menolong dan memimpin dengan memberi teladan. Tapi Ignatius mengubah fungsi itu. Ia berkata bahwa bishop atau uskup harus punya kuasa lebih tinggi dari penatua, bahkan harus menjadi kepala yang memegang kendali atas seluruh jemaat. Bayangkan sebelumnya kepemimpinan itu bersifat bersama-sama, saudara di antara saudara yang lain, tetapi sekarang berubah menjadi one-man show yang berdiri di atas orang-orang yang lain. Nah, disinilah muncul sistem hierarki, di mana ada bishop, uskup teratas, penatua di bawah, dan di bawah penatua jemaat sebagai pengikut. Jadi struktur, padahal harusnya selevel. Bukan hanya itu, Ignatius juga mengajarkan bahwa uskup inilah yang harus melakukan hal-hal penting dalam kehidupan gereja. Misalnya, hanya uskup yang boleh memimpin perjamuan kudus, hanya uskup yang boleh membaptis, hanya uskup yang boleh menikahkan, hanya uskup yang boleh memberkati. Dengan kata lain, fungsi-fungsi rohani yang tadinya bisa dilakukan oleh siapa saja yang dipenuhi oleh Roh Kudus, sekarang dibatasi hanya untuk satu orang. Akibatnya, semua jemaat kehilangan peran, mereka mulai menyerahkan tanggung jawab mereka kepada pemimpin tunggal. Dan perlahan-lahan selama ratusan tahun muncul jurang pemisah antara pemimpin khusus, pemimpin yang profesional yang sudah ditahbiskan itu dengan jemaat biasa. Itu awal mulanya. Nah, di abad yang ketiga muncul tokoh lain yang tidak kalah berpengaruh, yaitu Cyprian dari Kartago. Kalau Ignatius memperkenalkan ide satu orang pemimpin tunggal, maka Cyprian melangkah lebih jauh dengan membawa pola pikir dari dunia pagan, dunia Romawi, ke dalam gereja. Sebelum bertobat, Cyprian adalah seorang orator atau ahli pidato dalam tradisi Romawi. Ia terbiasa dengan sistem keagamaan pagan yang punya imam, altar, dan korban persembahan. Setelah ia masuk menjadi Kristen, ia membawa pola pikir itu masuk ke dalam gereja. Ia mengajarkan bahwa para bishop adalah imam. Mereka berdiri di hadapan Allah, mewakili jemaat, dan mereka yang menjadi penghubung antara Allah dengan umat. Dengan kata lain, kalau ada orang yang menentang uskup atau bishop, maka orang itu dianggap sedang menentang Allah sendiri. Bayangkan betapa dalam luka yang ditimbulkan oleh ajaran terhadap konsep imamat semua orang percaya. Jemaat biasa tidak lagi merasa punya hak untuk mendekat langsung kepada Allah, karena mereka diajarkan harus lewat imam, harus lewat pendeta terlebih dahulu. Padahal justru inti dari Injil adalah bahwa Yesus sudah membuka jalan bagi setiap orang untuk datang langsung kepada Bapa tanpa perantaraan manusia. Nah, mengapa jemaat waktu itu bisa menerima ajaran seperti ini? Mengapa mereka itu kok nggak nolak dari awal? Jawabannya sederhana. Karena jemaat sudah kehilangan fokus kepada Kristus sebagai kepala. Selama Kristus jadi pusat, jemaat sadar bahwa hanya Kristuslah satu-satunya pemimpin dan semua orang adalah saudara-saudari di dalam Tuhan. Tetapi ketika kasih dan perhatian mereka kepada Kristus mulai dingin, mereka mulai mencari figur manusia untuk menggantikannya. Mereka ingin ada seorang pemimpin yang bisa terlihat, yang bisa mereka dengar, yang bisa mereka ikuti, dan yang bisa mereka andalkan. Jadi mereka menyerahkan fungsi mereka, fungsi jemaat, kepada pribadi-pribadi khusus ini.
Dan disitulah pintu masuk bagi sistem clergy atau rohaniwan. Jadi akar masalahnya ini bukan semata-mata ambisi Ignatius atau ide Cyprus, tetapi kelemahan jemaat yang juga melupakan Kristus. Begitu Kristus tidak jadi lagi pusat, maka yang lain mudah mengambil alih tempat itu. Bayangkan sebuah keluarga besar yang hidup rukun, semuanya saling bantu, semua punya tugas, semua merasa penting, semua saling memiliki. Tiba-tiba keluarga itu kehilangan fokus pada kebersamaan mereka dan bergantung hanya pada satu kakak tertua. Semua hal ditanya ke dia, semua keputusan ada padanya, semua tugas dilimpahkan kepadanya. Lama-lama si kakak ini akan merasa berkuasa. Sementara adik-adiknya jadi pasif dan kehilangan peran. Itulah yang terjadi di gereja. Begitu kita menyerahkan peran kita kepada satu orang, maka kita kehilangan panggilan kita. Dan orang itu yang kita percayakan akan berhak menguasai. Dari situ muncullah sistem clergy yang bertahan berabad-abad sampai sekarang. Nah, jadi kita perlu jujur melihat dampak dari perubahan ini. Dampaknya yang pertama, fungsi setiap anggota tubuh Kristus lumpuh. Kalau dulu semua jemaat boleh berdoa, bernubuat, menyanyi, mengajar, saling meneguhkan, sekarang itu hanya dilakukan oleh seorang pendeta atau imam. Dan yang mengerikannya sekali, jemaat itu merasa tidak afdol kalau nggak si imamnya ngomong atau si pendetanya ngomong. Tidak merasa diberkati, tidak merasa ditanda kutip diurapi. Padahal semua jemaat adalah imam. Jemaat itu hanya mendengar saja. Yang kedua dampaknya, muncul pemisahan antara kelas rohani dan kelas biasa. Para clergy rohaniawan dianggap lebih kudus, lebih dekat dengan Allah, sementara jemaat lain dianggap lebih rendah, tidak layak, harus lewat perantara. Nah, ini jelas bertentangan dengan ajaran perjanjian baru, bahwa semua orang percaya adalah sama-sama imam di hadapan Allah. Ketiga, dampak yang ketiga, gereja kehilangan kepenuhan Kristus. Kristus tidak bisa diwakili hanya oleh satu orang dan segelintir orang. Ketika hanya satu orang yang berbicara, atau sekelompok kecil orang yang berbicara, itu hanyalah sebagian kecil. Yang keluar hanyalah sebagian kecil. Tapi kalau semuanya berfungsi, kepenuhan Kristus itu bisa nyata. Jadi dengan sistem clergy, yang dirugikan itu Kristus, karena tubuhnya tidak bisa mengekspresikan dirinya dengan penuh. Mengapa hal ini penting untuk kita renungkan sekarang? Ya, kalau kita perhatikan, banyak gereja modern masih berjalan dengan pola yang sama. Kita terbiasa melihat pendeta sebagai satu-satunya sumber firman, satu-satunya pemberi doa, satu-satunya yang dianggap bisa melayani. Jemaat jarang didorong untuk berfungsi, atau mungkin jemaat juga memang tidak mau didorong untuk berfungsi karena itu kerjaannya hamba Tuhan, kerjaannya rohaniawan. Akhirnya jemaat lemah, tidak dewasa, bergantung penuh pada manusia, tidak berani berdiri sebagai imam. Gereja sekarat, kehidupan pribadi dan spiritual juga sekarat. Padahal yang Tuhan mau adalah kebaikannya. Semua orang percaya berfungsi, semua saling membangun, semua menyatakan Kristus. Jadi kita perlu belajar dari sejarah supaya kita tidak terus mengulangi kesalahan yang sama. Nah, jadi ada satu hal penting yang perlu saya tekankan. Akar dari semuanya ini adalah karena kita melupakan Yesus Kristus. Begitu Yesus Kristus tidak lagi jadi segalanya, maka manusialah yang akan mengisi tempat itu. Itulah sebabnya banyak ajaran atau praktik yang salah yang masuk ke dalam gereja. Bukan karena ide itu begitu kuat, tetapi karena gereja kehilangan Kristus. Jadi kalau kita mau kembali kepada rencana Allah, kuncinya sederhana. Kita harus mengembalikan Kristus sebagai pusat. Kalau Kristus sebagai kepala, maka tidak ada manusia yang bisa menggantikannya. Tidak ada ruang bagi satu orang raja kecil dalam jemaat. Semua saudara akan saling melayani, semua akan menyadari bahwa hanya Kristuslah yang layak ditinggikan.